Setelah Rismond keluar dari kubu geng Panci ini, ternyata si Roy mendapatkan satu orang yang menurut Roy adalah orang yang cukup berkualitas karena kemungkinan besar suara orang ini akan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Siapa itu? Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu dengan sangat baik ya, itu kemudian menyampaikan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Apa harapannya? Udah, ini persoalan ini nggak akan jadi seru, nggak akan jadi heboh rakyat Indonesia dan tidak akan menyusahkan rakyat. Kalau si bekas itu dari awal sudah tunjukkan saja ijazah. Menurut Roy, kehadiran Bapak Yusuf Kala ini merupakan dewa penolong yang akan menolong rakyat dari kegaduhan, fitnah terhadap ijazah Bapak Jokowi. Bahkan Roy ini memuji-muji Bapak Yusuf Kala. Emang tampang penjilat ya kayak begini. Betul, itulah cerdas, itulah negarawan sejati Pak JK itu. Berani speak up. Dan kalau tunjukkan, ya sudah kelihatan boncos, lihat. Si lain nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya. Fotonya itu sudah, coba tanya masyarakat yang masih waras. Ini fotonya siapa? Apakah ini fotonya bekas presiden? Pasti pada menjawab tidak. Karena matamu picek, maka kamu tidak bisa melihat bahwa itu adalah foto Pak Jokowi waktu masih muda, ya. Makanya kalau punya mata itu dipakai. Dipakai Roy Panci. Matamu itu hanya akan melotot ketika melihat panci di depan mata kamu. Kamu langsung bawa kabur itu panci. Ya, jadi melihat wajah Pak Jokowi masih muda saja kamu ngeyel. Kamu tuh ngeyel itu seperti orang yang bebal gitu ya. Yang paling lucu, dalam sidang CLS di Solo, yang menghadirkan yang katanya teman-teman KKN di Ketoyan, semua mengatakan nggak kenal foto ini. Loh, teman KKN-nya sendiri kok nggak kenal fotonya itu gimana gitu. Ini jelas fotonya bukan bekas presiden. Bekas. Yusuf Kala nggak bekas wakil presiden. Berani nggak kamu ngomong Yusuf Kala itu bekas wakil presiden Pak Jokowi? Berani nggak kamu ngomong gitu? Bekas. Ya itu tuh barang-barang bekas kamu embat ke rumah kamu itu. Bapak izin Bapak, sebelah sini Bapak. Bicara gini Pak, sini Pak. Gimana Pak tadi? Alhamdulillah. Ya, tadi dari sidang ya Pak, harus ke sini Pak? Ya, tadi dari sidang. Terus ini kebetulan teman-teman satu angkatan di Fakultas Kedokteran UGM dan 80 untuk support kita sebagai teman salah seorang saksi, ada 2 orang saksi fakta teman-teman satu angkatan di Fakultas UGM dan diminta sini untuk silaturahmi. Jadi obrolnya apa Pak dengan Bapak Jokowi di dalam? Ketawa aja, jadi dengarkan ketawa aja dan cerita yang lucu-lucu aja. Reuni ya Pak? Reunitis. Ada berapa orang tadi Pak? Ada 17. 17. Satu angkatan semua ya? Satu angkatan semua. Pak, tadi di pengadilan kan seperti pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya penggugat. Mungkin kalau sendiri seperti apa? Ya sebenarnya ini kan menurut saya mengada-ngada aja ya. Karena Pak Jokowi itu kan udah jelas ijazahnya asli ya kan. Tapi kan orang mempertanyakan itu ya. Kalau bicara murni ijazah, kan rektor sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli ya kan. Barreskrim juga sudah memutuskan bahwa itu identik dengan ijazah teman-temannya yang asli. Mestinya udah selesai ya kan. Tapi ini kan terus digiring-giring ya, opini macam-macam ya. Termasuk misalnya materai 500, kalau nggak ada materai 500 ya materai 100 ya, tapi kan ya targetnya mungkin hanya penggiringan opini publik ya. Bang bohong kamu, bilang nggak kenal teman satu kuliah nggak kenal. Ini temannya Pak Jokowi semua ini ngomong. Jangan bohongin rakyat kamu, dasar penipu kamu, tukang panci penipu. Yang kamu sebut orang-orang kloyan itu, orang-orang kamu sendiri. Sementara teman-teman Pak Jokowi, alumnus UGM yang bareng-bareng lulus dari UGM mengatakan bahwa itu Pak Jokowi. Kamu ini masih ngeyel aja sih. Hah? Sebenarnya kamu ini manusia atau jin iprit sih ya? Ngeyel aja kalau dibilangin. Ya, ini kayak turunan ini nih, bangsa ngeyelan ini. Di zaman Nabi Musa ini ya, ngeyelan aja ini. Dibilangin itu foto Pak Jokowi masih juga nggak percaya. Pak Jokowi itu kumisan masih muda. Loh sekarang saja berkumis kok, cuma karena dicukur. Jadinya kumisnya memang nggak dipelihara oleh Pak Jokowi, dicukur. Nih lihat nih foto Pak Jokowi. Ini foto kemarin saya ketemu dengan Pak Jokowi. Fotonya itu kumisnya kamu lihat, perhatikan itu. Hah, ganteng kan bapak gue sekarang? Kumisan, ada kumisnya ya, matamu sih belekan itu ya. Senangnya ngeliatin panci melulu sih kamu. Dan yang paling menarik adalah apa? Apa yang kemudian ditemukan oleh teman-teman independen? Satu namanya Pak Dr. Bonatua Silalahi, yang kedua kelompok Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah gabungan dari beberapa sahabat-sahabat saya ya. Yang pertama adalah Bu Dr. Leoni Lydia dari ITB, kemudian ada Pak Lukas Luarso, kemudian ada Pak Syam, kemudian ada juga Pak Mangsong dan kawan-kawan, yaitu tergabung semuanya dalam, ada Pak Petrus Celestinus juga di situ, dalam kelompok Bonjowi, bongkar ijazah Jokowi.
Artinya apa? Dari bongkar ijazah Jokowi itu tidak hanya kemudian mempermasalahkan ini legalisasi yang jelas-jelas bermasalah ini, tapi juga mempermasalahkan syaratnya. Syaratnya jelas, ya. Ini tidak ada yang namanya ijazah SMA-nya, nggak ada kemarin. Bahkan kalau kita lihat ya, oke kita bedah satu persatu supaya jelas. Itu orang-orang yang kamu sebutin itu, Bon Jovi siapa lo, profesor, doktor, tai kucing itu, semua pembenci itu. Pembenci ya jelas saja bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Pembenci karena itu, ya. Jelas-jelas teman alumnusnya Pak Jokowi bilang asli. Ada orangnya, kamu kan bohong. Kamu itu pembohong. Kamu tuh kalau di atas panggung itu rakyat bersuara itu, kamu teriak-teriak bohong, bohong, bohong. Orang belum selesai ngomong bohong, bohong, bohong. Kamu itu pembohong, itu pendusta kamu itu. Kamu bilang, ini ada profesor ini, tai kucing, profesor apa itu? Profesor kalau di hatinya ada kebencian, goblok semuanya itu. Mau kamu bilang profesor kayak doktor kayak apa kayak saya apa tolol semuanya jadinya karena apa ada kebencian di hatinya itu. Kamu itu bukan cari kebenaran, kamu tuh cari pembenaran. Gak usah kamu ngengel, kamu tuh di ujung tanduk sebentar lagi kamu di penjara. Ya, gak usah ngengel terus. Menunjuk-nunjukkan, ini ada bukti lagi, bukti apa? Hah? Dasmuk, somplak itu bukti. Ini ada 5 kali ya proses legalisasi. Yang dari yang terbaru saja tahun 2019. Ini yang menandatangani Pak Dr. Budiadi. Tidak ada tanggalnya. Jadi udah jelas ya. Kemudian ada menjadi masalah. 2014 yang nandatangani itu di sini Prof. Dr. Insinyur Muhammad Naim. Warna capnya beda. Dari satu kampus kok bisa beda-beda capnya. Tidak ada tanggalnya juga. Setelah 2014 harus ada tanggalnya. Kalau kemudian banyak tutor itu punya Roy Suryo juga waktu itu nggak ada tanggal. Loh iya saya 2009 legalisasinya. Waktu itu belum ada aturan di undang-undang pemerintahan, administrasi pemerintahan yang mengharuskan ada tanggal. Kalau ini 2014 sudah ada, apalagi 2019. Kemudian ini 2012 yang ada di KPUD DKI. Ini masih oke, meskipun tidak ada tanggalnya. Dan ini masih oke. Dari ngejar-ngejar ijazah asli Pak Jokowi sampai menuduhnya palsu, sekarang dia lari ke legalisir yang katanya mereka peroleh dari KPU. Emang dasar orang gila semuanya ini, ya. Sampai nyari ke legalisir fotokopi yang dilegalisir oleh UGM. Padahal UGM sudah pernah melegalisir ijazah Pak Jokowi 4 kali dan ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Dengan adanya bukti bahwa UGM mengakui pernah melegalisir ijazah Pak Jokowi, fotokopinya itu dilegalisir selama 4 kali. Ya. Jadi kalau si Roy Suryo ini mau menemukan apapun, katanya ini tidak ada tanggalnya. Ini capnya warnanya beda-beda, yang namanya warna cap ada yang merah, ada yang biru, hijau, goblok dia ini ya. Nggak pernah ketemu dia, cap stempel warna-warni nggak pernah ketemu ya. Kuper nih dia nih, taunya panci doang ya. Emang kuper dia nih. Kemudian dia katakan katanya tanda tangannya itu beda-beda, yang 2019 ini, 2014 ini. Ya jelas beda-beda deh karena juga beda-beda, mungkin karena tahunnya beda. Kan nggak apa-apa, yang penting dilakukannya di UGM. Kalau ternyata temuan dia tentang legalisir itu ya, tentang legalisir itu misalkan itu ternyata temuannya adalah diakui oleh pengadilan, yang salah bukan Pak Jokowi, yang salah siapa? Yang ngecap, yang stempel UGM-nya yang salah gitu. Ya, kalau dia nyari-nyari kesalahan ya akhirnya yang malu bukan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi melegalisir di UGM, hasilnya mau ada tanggalnya kayak mau enggak kayak mau apalah, mau warna-warni kayak tanyakan saja ke UGM-nya kan begitu. UGM sudah melakukan legalisir 4 kali, artinya UGM mengakui ijazah Pak Jokowi asli, udah begitu ya. Karena dia nih rese nih si panci ini, jadi dia memperlebar masalah sampai ke legalisir, idiot dasar. Karena dari 2 ijazah ini tampak posisinya berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, dari ijazah ini aja sudah bermasalah. Apa coba teman-teman lihat? Yang ini fotokopinya benar, karena dia direduksi proporsional. Yang satunya horizontalnya tetap, vertikalnya tetap, dan kalau itu ijazah kan asli A3 segini nih. Kalau dikecilkan, ya horizontalnya mengecil, vertikalnya mengecil. Tapi coba lihat ini. Bisa lihat nggak bedanya? Ini tidak hanya horizontalnya mengecil, tapi mengkeret. Mengkeret ini, lihat ini. Tuh, ini kan hasilnya lebar gini format ijazahnya. Ini mengkeret. Kemudian vertikalnya tidak terlalu mengkeret. Jadi harusnya ini ditolak formatnya. Jadi format 2014, 2012. Ini harusnya ditolak. Kok bisa-bisanya diterima? Apalagi, nah ini yang fatal. 2005 dan 2010. Nih, fatal banget. Di samping mengkeret, teman-teman lihat. Apa bedanya yang kiri dan yang kanan? Ada nggak bisa disebutkan bedanya? Kalau ada, kita kasih hadiah sepeda. Nggak ada bedanya. Ini sama persis. Berarti ini fotokopi. Makanya ini fotokopi. Mana ada legalisasi boleh difotokopi seperti ini. Dan ini untuk seolah-olah memperlihatkan ini lebih tua. Yang satu dibikin agak kotor. Nah, agak ada jamur. Ijazah kok ada jamurnya.
Ya makanya nggak tebak-tebak. Dan ini fotokopi. Karena dulu kan ada kabar 2005 dan 2010 tuh belum pakai ijazah yang insinyur ini. Meskipun itu masih menjadi pertanyaan, itu lagi dikejar sama tim Bon Jovi. Tapi artinya ini fatal. Kesalahan. Ada-ada aja sih Panci ini ya. Ada fotokopi mengkeret ya, kaget ya. Namanya mesin fotokopi emang kadang kan mengkeret ya. Bijinya dia aja suka mengkeret kalau dinginnya, masa fotokopi nggak boleh mengkeret? Itu kan mesin. Bisa aja kan mengkeret. Ini kok ya dia aneh-aneh aja. Ada aja itu temuannya ya. Mengkeret lah, apalah, udah gitu ini fotokopi lagi supaya berjamur lah, apalah. Yang salah yang jelas bukan Pak Jokowinya. Ya, legalisir ini fungsinya adalah mengesahkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, makanya dilegalisir. Ya, capnya dari UGM. Ya, mau itu capnya ada tanggalnya, kayak mau mengkeret kayak itunya kayak apa ijazahnya mau apa kayak ya. Pokoknya dari UGM sudah ngecap clok, udah asli. Artinya apa? Sudah diakui bahwa itu ijazahnya asli, sudah dilegalisir, udah asli, udah tidak bisa terbantahkan lagi. Ya, ketika dia menemukan tahun 2012 oke ya sudah, yang lainnya juga oke karena ijazahnya satu dipakai untuk 5 kali pertandingan di wali kota, gubernur dan pilpres, ya kan? Artinya kalau di tahun 2012 oke, semuanya sudah oke, nggak usah dicari-cari lagi kesalahannya. Ini kan bodoh, ya kan? 2012 oke nih, tapi yang ini nih, ya 2005 katanya ini nggak oke, mengkeret ya, biji lo itu mengkeret. Jadi makanya kita juga bisa lihat ya, dari sisi ijazah ini sebenarnya sudah boncos ya, sudah hampir terkuak. Makanya Terkuak apa? Terkuak endasmu itu terkuak itu. Isinya nggak ada itu kepalamu itu terkuak. Seseorang yang berada di ujung tanduk dalam bahaya, sebentar lagi akan masuk penjara, sehingga apapun dia lakukan, walaupun itu mempermalukan dirinya sendiri dan memporak-porandakan keahliannya sebagai pakar telematika. Inilah Roy Panci, seseorang yang mengaku pakar telematika tapi begitu tolol ketika menyelidiki ijazah seseorang. Karena sebenarnya menyelidiki ijazah bukan ranah dia. Dia hanya seorang telematika yang hanya boleh menyelidiki video porno. Terima kasih.